ketika Xiaoyan akhirnya sadar kembali. Samar-samar ia merasakan lengan yang lembut dan hangat di pinggangnya. Kepalanya juga tampak seperti sedang bersandar pada sesuatu. Yang terpenting, punggungnya menempel erat pada dua cetakan lembut. Perlahan-lahan terbangun, Xiaoyan merasakan bibirnya berangsur-angsur menjadi dingin saat seteguk besar air dingin dituangkan dengan agak paksa. Karena keterampilan orang yang menuangkan air yang buruk, cukup banyak air yang akhirnya dituangkan ke hidung Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan batuk dengan keras. Menatap Yunzi yang membawa semangkuk air bening di belakangnya dan tampak seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudut mulut Xiaoyan berkedut saat dia tertawa getir. "Apa kau mencoba membunuhku?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, wajah cantik Yunzi tampak malu. Ini adalah pertama kalinya dia merawat seseorang. Sudah cukup baik baginya untuk mencapai hasil ini. Sambil meletakkan mangkuk di tangannya, Yunzi bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengusap kepalanya yang agak pusing sambil berkata, "Untungnya itu hanya binatang ajaib tingkat 2. Jika itu tingkat 3, aku khawatir tidak akan bisa kembali," ucap Xiaoyan. "Maafkan aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi," ucap Yunzi. "Itu mungkin karena kekuatannya sementara tersegel, tetapi dalam beberapa hari terakhir, permintaan maaf dari mulut Yunzi semakin banyak. Jika fenomena ini diketahui oleh mereka yang mengenalnya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga akhirnya menelan lidah mereka sendiri." Setelah tersenyum pahit, Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Itu salahku karena tidak menjelaskannya kepadamu." Pada titik ini, perut Xiaoyan tiba-tiba berbunyi, membuatnya merasa sedikit malu. Mendengar suara dari perut Xiaoyan, Yunzi hanya bisa tersenyum. Senyumnya jernih dan mempesona. Dia mengulurkan tangannya, menghentikan Xiaoyan yang hendak bangun untuk menyiapkan makanan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sekarang adalah pasien. Aku yang akan memanggang ikan hari ini," ucap Yunzi. "Kau tahu cara memanggang ikan?" ucap Xiaoyan. Mendengar usulannya, Xiaoyan segera mengarahkan tatapannya yang tercengang ke arah wanita cantik yang jelas-jelas memiliki status tinggi itu. "Aku telah belajar sedikit setelah melihatmu melakukannya selama 2 atau 3 hari terakhir." Sambil tersenyum, Yunzi berbalik dan berjalan menuju panggung batu, meninggalkan Xiaoyan dengan pemandangan punggungnya yang indah dan mempesona. Melihat Yunzi berjongkok di tanah dan menyalakan api untuk memanggang ikan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan menghela nafas panjang. Tangannya menunjukkan bentuk latihan dan dia melipat kakinya. Sesaat kemudian, dia memasuki mode latihan. Sambil berjongkok di samping api unggun, Yunzi berkeringat deras saat membalik-balikan ikan. Sesekali, dia menoleh untuk melihat Xiaoyan berlatih dengan mata terpejam, lalu tanpa sadar berbisik, "Tidak ada orang lain yang memakan ikan yang aku panggang. Dasar bocah nakal, beraninya meremehkanku." Memutar gagang kayu itu sekali lagi, Yunzi mengalihkan pandangannya ke beberapa botol giok di atas meja batu. Ia mengernyitkan kedua alisnya, seraya tangannya bergerak perlahan. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba meraih botol giok yang paling dekat dengan sudut. "Bumbunya ada di botol ini kan?" gumam Yunzi. Mengangkat botol transparan itu, Yunzi mengamati bubuk putih di dalamnya. Merasa bubuk putih itu mirip dengan yang pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya, dia pun menuangkannya ke ikan panggang. Tawa yang jelas membuat Xiaoyan berhenti berlatih. Dia mengerjap dan menatap ikan panggang yang agak gosong di depannya. Sudut mulutnya berkedut saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Yunzi yang menatapnya dengan mata indahnya. Dia tanpa sadar tertawa datar. "Apakah ikan ini dipanggang olehmu?" ucap Xiaoyan. "Ini pertama kalinya aku memanggang makanan. Meskipun rasanya tidak enak, kamu juga harus menghabiskannya. Kalau tidak, saat aku sudah pulih," ucap Yunzi menghentikan kata-katanya. Melihat ekspresi Xiaoyan, Yunzi mengangkat bibir merahnya dan melambaikan ikan panggang di tangannya. Dalam suara yang lembut, ada ancaman yang bisa dipahami bahkan tanpa diucapkan. "Kakak, aku ini orang sakit."
Tidak apa-apa jika kau tidak merawatku dengan baik. Tetapi, apa kau mencoba meracuniku? Ucap Xiaoyan. Mendengar perkataannya, Xiaoyan langsung merengek, tetapi diabaikan oleh Yunzi yang hanya mengunyah sepotong kecil daging ikan. Xiaoyan langsung mengerutkan kening dan jelas tidak senang dengan masakannya. Melihat bahwa dia diabaikan, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulangi kata-kata bahwa dia kebal terhadap racun di dalam hatinya sebelum menggigitnya. Ikan yang kosong itu membuat mulutnya sedikit menghitam, tetapi Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengunyah makanan itu di mulutnya dan menelannya. Namun, saat ia sudah setengah jalan menyantap ikan panggang itu, alisnya perlahan menyatu. Tubuhnya juga mulai bergerak-gerak tidak nyaman. Xiaoyan, apakah kau merasakan ada yang tidak beres? Ucap Yunzi yang berdiri di depan Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Wajahnya berubah merah padam. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya saat mendengar pertanyaan itu. Jantungnya berdegup kencang. Di depannya, wajah ramping Yunzi dipenuhi warna merah yang menarik. Matanya yang biasanya waspada kini berubah menjadi kabur. Saat tatapan Xiaoyan bergerak ke bawah, dia melihat bahwa bahkan leher Yunzi ditutupi dengan lapisan warna merah muda. Memang ada yang salah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir saat menyadari bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Terlebih lagi, panas ini semakin meningkat. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan mengamati kepanikan yang muncul di wajah Yunzi yang disebabkan oleh kejadian aneh ini. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap ikan panggang di tangan mereka. Setelah merenung sejenak, sebuah pikiran muncul di benaknya dan dia bertanya dengan suara datar. Apakah kamu menaruh sesuatu di sini? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Yunzi pun menyadari bahwa akar permasalahan adalah ikan panggang di tangan mereka. Seketika, ia buru-buru mengambil botol kio kecil dari meja batu dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera menerima botol kio kecil itu dan mengamati bubuk obat berwarna putih pucat di dalamnya. Matanya tiba-tiba mengejang, terutama saat jarinya menjepit sedikit bubuk itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ekspresi wajahnya menjadi jauh lebih berwarna. Ada apa? Apakah ada masalah dengan bumbunya? Melihat sikap Xiaoyan, Yunzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang memberitahu kalau ini adalah bumbu untuk memanggang ikan? Kata Xiaoyan, merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kelihatannya mirip dengan yang biasa kamu pakai. Pada saat itu, Yunzi tampaknya menyadari bahwa dia telah mengacau lagi. Sedikit rasa malu tak terelakkan muncul dalam suaranya. Sambil mendesah panjang, Xiaoyan menyadari bahwa hawa panas yang naik dari perut bagian bawahnya semakin kuat. Seketika, ia mengecilkan perut bagian bawahnya dan dengan bantuan Doki mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menahan hawa panas yang naik itu, serta mencegahnya menyebar. Apa benda ini? Ucap Yunzi. Di depannya, Yunzi juga mulai merasakan bahwa tubuhnya semakin panas, membuatnya ingin menanggalkan pakaiannya. Namun dia adalah orang dengan kekuatan dohuang. Bahkan dengan kekuatannya yang disegel, dia masih memiliki kekuatan mental untuk menekan panas dalam dirinya dengan paksa saat dia buru-buru bertanya. Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja aku ciptakan. Ini afrodisiak, Xiaoyan menjawab dengan wajah yang semakin merah. Afrodisiak, ucap Yunzi. Wajah Yunzi menjadi kaku setelah mendengar jawabannya. Wajahnya langsung memerah saat dia menghentakkan kakinya dan memarahi. Daripada belajar yang benar di usia muda, kamu malah mengolah hal-hal yang tidak masuk akal. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang diajarkan gurumu yang tidak berguna itu kepadamu, ucap Yunzi. Menghadapi kemarahan Yunzi yang disebabkan oleh rasa malunya, Xiaoyan merasa dirugikan. Kakak, aku mungkin telah meletakkan benda itu di sana, tetapi aku tidak menyuruhmu untuk menggunakannya sebagai bumbu, ucap Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Yunzi. Pada saat itu, Yunzi merasa
benar-benar tidak berdaya tanpa kekuatan yang pernah dia tunjukkan saat bertarung dengan singa kristal ungu. Gunakan doki untuk menekannya. Ini adalah sesuatu yang aku perbaiki secara acak, jadi seharusnya tidak terlalu kuat. Seharusnya tidak apa-apa jika kita menekannya, ucap Xiaoyan. Begitu dia memberikan sarannya, Xiaoyan buru-buru menutup matanya dan mulai mengedarkan doki di tubuhnya, memfokuskannya pada hasrat yang meningkat untuk mengendalikannya. Melihat Xiaoyan yang memejamkan mata, Yunzi juga mulai menggunakan dokinya untuk menekan hawa panas. Namun, ketika dia mengedarkan dokinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua dokinya masih tersegel karena pertarungan sebelumnya. Tak ada yang tersisa untuk menekan hasrat dalam dirinya. Mengikuti nyala api hasrat di hatinya, mata cerah Yunzi menjadi semakin kabur. Nyala api hasrat itu mengusir akal sehatnya. Kamu bisa mencoba untuk menekannya perlahan. Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Aku ingin pergi, ucap Yunzi. Hembusan angin bertiup ke dalam gua, menyebabkan Yunzi menjadi sedikit sadar. Seketika, dia mengatupkan gigi peraknya dan berlari menuju pintu masuk gua. Xiaoyan yang awalnya menahan api nafsu dalam dirinya benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata Yunzi. Keadaan akan menjadi buruk jika dia dibiarkan pergi. Binatang ajaib akan datang dari segala arah dan menyerbu tempat ini. Xiaoyan buru-buru membuka matanya, melompat dari lembeng batu dan dengan panik meraih Yunzi dari belakang. Ketika tangan Xiaoyan menyentuh pinggang rampingnya yang lembut, tubuh Yunzi tiba-tiba mengeras. Dia secara refleks berbalik dan menampar wajah Xiaoyan dengan keras. Namun dalam kondisinya yang buruk, tangannya yang mendarat di wajah Xiaoyan tidak memiliki kekuatan apapun, namun justru membuatnya tampak lebih seperti upaya memijat seorang kekasih. Kakak, bagaimana jika kau kehilangan akal sehatmu setelah kehabisan tenaga? Kau harus tahu bahwa ada beberapa binatang ajaib yang tertarik pada wanita manusia, misalnya keracu. Begitu kata keracu masuk ke telinganya, wajah Yunzi menjadi jauh lebih pucat. Dia juga pernah mendengar tentang binatang cabul dengan nama ini. Hanya memikirkan kemungkinan diambil oleh makhluk besar kotor ini membuatnya merasa mual. Karena tidak bisa pergi maupun tinggal lebih lama lagi, membuat Yunzi menjadi gila karena cemas. Mulut kecilnya tiba-tiba melebar dan menggigit bahu Xiaoyan. Namun, berada sedekat ini dengan aroma laki-laki semakin menyebabkan panas dalam dirinya tiba-tiba meningkat dan membumbung tinggi, seperti kayu bakar yang bertemu dengan api yang besar. Mulut kecil yang menggigit bahu Xiaoyan mengendur. Lidah kecilnya diam-diam meluncur keluar dan menjilat luka kecil itu dengan lembut. Rasa dingin dan basah dari bahunya membuat tubuh Xiaoyan bergetar. Api hasrat yang telah ia tahan dengan susah payah tiba-tiba meledak dan membumbung tinggi sekali lagi. Lengannya perlahan-lahan mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ia memeluk erat pinggang ramping yang lembut di lengannya. Dalam keadaan yang terpesona, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan merasakan kelembutan di bibirnya. Dia membuka mulutnya, membiarkan lidah kecil yang basah masuk secara misterius. Ketika dua lidah saling bertautan, mata Xiaoyan tiba-tiba terbelalak. Tubuhnya tiba-tiba mengeras seperti tersambar petir. Pada saat itu, hanya satu kalimat yang terngiang di benaknya. Aku kehilangan ciuman pertamaku. Kedua lidah itu terus terjalin di mulut Xiaoyan, sementara gelombang demi gelombang kenikmatan terus menyerbu hati Xiaoyan. Kekuatan yang digunakan lengannya tumbuh seolah-olah dia berusaha menyatukan wanita di lengannya ke dalam tubuhnya. Seiring dengan tumbuhnya api hasrat dalam dirinya, Xiaoyan menjadi linglung saat salah satu lengannya tanpa sadar naik ke pinggang ramping Yunzi. Tangannya mengalir sedikit sebelum menembus jubah hitam dan menyentuh kulit halus dan lembut seperti batu giok. Saat tubuh mereka berdua bersentuhan begitu erat, Xiaoyan dan Yunzi sedikit gemetar. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Xiaoyan perlahan menggerakkan tangannya ke atas. Sesaat kemudian, dia benar-benar memegang puncak lembut Yunzi. Dengan bagian paling sensitif wanita itu yang diserbu, Yunzi yang telah kehilangan akalnya karena api hasrat menjadi sedikit terjaga.
Wajahnya menjadi pucat saat merasakan posisi intim mereka. Seperti kilat, ia berpisah dengan Xiaoyan, mengatupkan gigi baraknya dan berbisik dengan susah payah. "Yaoyan, jika kau berani melakukan itu padaku, aku akan membunuhmu saat aku memulihkan kekuatanku nantinya," ucap Yunzi. Suara Yunzi terdengar sedikit mati rasa karena api hasrat yang membara dalam dirinya. Tetapi kata-kata seriusnya terdengar seperti suara tangisan pelan. Seperti palu yang berat, kata-kata Yunzi menghantam kepala Xiaoyan dengan keras dan segera membantunya lepas dari kendali api hasrat. Merasa tangannya benar-benar memegang bagian pribadi, wajah Xiaoyan berubah ungu saat ia buru-buru menyingkirkannya. Ia dengan ganas mengalirkan doki ke tubuhnya saat berjuang untuk menekan api hasrat yang menggeliat. Ketika Xiaoyan sedang menahan api nafsu dalam dirinya, kesadaran Yunzi sekali lagi ditaklukkan oleh api nafsu. Lengannya memeluk pinggang Xiaoyan, sementara pipinya berulang kali mengusap dada Xiaoyan. Namun, tepat saat kesadarannya hendak memudar, air mata sebening kristal jatuh dari mata indah Yunzi. Suara samar keluar dari bibir merahnya yang memikat. "Yaoyan, jika aku menyerahkan tubuhku padamu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru kemudian aku akan bunuh diri," ucap Yunzi. Air mata sebening kristal mengalir di wajahnya dan akhirnya jatuh di dada Xiaoyan. Rasa dingin itu menyebabkan rasa pahit muncul di mulut Xiaoyan. Sambil mendesah pelan, dia bertanya dalam hatinya, "Guru, berhentilah berpura-pura mati. Bagaimana aku bisa membatalkan efek dari benda ini?" ucap Xiaoyan dalam hatinya. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Wanita ini mungkin memiliki status tinggi di Kekaisaran Jiama. "Jika kau," ucap Yalau tidak melanjutkan kata-katanya dan tawa bercanda Yalau terdengar di hati Xiaoyan. Jangan main-main. Dia bukan tipe orang yang akan pergi begitu saja dengan siapapun yang memiliki tubuhnya. Kau baru saja mendengarnya. Jika aku benar-benar memanfaatkannya, aku akan menjadi orang pertama yang terbunuh setelah dia bangun, ucap Xiaoyan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat wanita bangsawan berwajah merah dan bermata kabur itu sebelum berbisik. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak bercanda. Mengingat karakternya, aku khawatir dia benar-benar akan melakukannya, ucap Xiaoyan. Sungguh kesempatan yang bagus, ucap Yalau menghela nafas sedikit menyesal dan berkata tanpa daya. Kumpulkan daukimu di tanganmu dan pijat titik-titik akupuntur di perut bagian bawah, paha, dan tepat di bawah lehernya. Kamu seharusnya tahu lokasi pasti tempat-tempat ini dengan baik, ucap Yalau. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat mendengar tempat-tempat ini, karena semua tempat itu adalah tempat yang paling sensitif bagi wanita. Guru, sebaiknya kau tidak bermain-main, ini menyangkut hidupku. Sambil menyika keringatnya, Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata. Namun, Yalau tetap diam setelah pertanyaan Xiaoyan. Karena tidak punya pilihan lain, Xiaoyan menggertakkan giginya, membungkukkan tubuhnya, dan menggendong pinggang malas Yunzi sebelum meletakkannya di atas lempeng batu. Saat itu, pakaian Yunzi sudah sebagian terkelupas, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang serta memperlihatkan pemandangan yang sangat mencolok. Xiaoyan menjadi semakin menderita. Dia tidak hanya harus menahan api nafsu menggeliat dalam dirinya, namun dia juga harus bertindak seperti orang suci di hadapan wanita cantik yang setengah telanjang ini. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sambil perlahan mengulurkan tangannya yang ditutupi oleh Dogi. Menghadapi Yunzi yang hampir tak sadarkan diri, ia berbisik, "Maafkan aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan tak lagi ragu. Tangannya dengan cepat menyingkap jubah hitam di tubuh Yunzi, lalu berhenti hanya ketika separuh dadanya yang seputih salju terlihat. Xiaoyan tidak terganggu saat dia mengulurkan 3 jari dan perlahan mengusap suatu titik di bawah leher wanita itu dan setengah inci dari atas payudaranya. Setelah Dogi memasuki tubuhnya, kemerahan di wajah Yunzi berhenti menyebar, erangan menggoda dari hidungnya juga melemah. Melihat hal itu efektif, semangat Xiaoyan melonjak dan Dogi segera mengalir ke tangannya.
Setelah memijat selama beberapa menit, tatapan Soyeon beralih ke bawah dan berhenti di perut bagian bawah Yunzi. Soyeon mendesah ketika berhadapan dengan area sensitif ini sebelum ia melanjutkan membuka jubah hitam itu. Kali ini, tindakan menyibakkan jubah hitam tersebut menyebabkan sepasang payudara kencang itu kehilangan penutupnya dan secara nakal memperlihatkan semuanya. Sambil menelan ludahnya, jari-jari Soyeon menyentuh perut bagian bawah yang tenang dan mulai bergerak pelan. Sentuhan yang begitu intim tentu saja membuat jantung Soyeon berdebar kencang. Saat Doki dipindahkan melalui titik di perut kecil, kemerahan di wajah Yunzi juga mereda. Lehernya yang berwarna merah muda juga mulai berangsur-angsur kembali ke warna putih normalnya. Setelah memijat perutnya selama beberapa menit, Soyeon buru-buru menarik kembali jubah hitamnya. Kemudian, ia mulai mengangkat jubah hitam yang menutupi kaki Yunzi. Soyeon tidak berani bertindak kurang ajar di tempat seperti itu. Ketika ia mengangkatnya dengan cukup, ia dengan cepat menemukan tempat yang tepat dan menutup matanya sambil menggunakan daukinya untuk meredakan api hasrat dalam diri Yunzi. Ketika Soyeon memejamkan matanya, Yunzi yang sedang berbaring di tempat tidur menggenggam tangannya erat-erat. Bulu matanya yang panjang terus bergetar, ekspresi malu dan marah terus-menerus muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, Soyeon basah kuyup oleh keringat saat ia akhirnya melepas tangannya. Ia menarik jubah hitamnya ke bawah dan terengah-engah. Saat berbalik, ia melihat wajah Yunzi telah kembali normal dan mendesah. Pada saat Soyeon mendesah, Doki di dalam tubuhnya sangat lelah karena membantu Yunzi menekan api hasrat yang hampir memungkinkan api hasrat dalam dirinya muncul kembali. Dengan wajah merah, Soyeon membungkukkan tubuhnya sedikit dan memperhatikan kecantikan yang tak berdaya itu berbaring di lempeng batu. Dia tanpa sadar melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk memperhatikan bibir yang lembut, cantik, dan menggoda itu. Api menyala di matanya sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya. Merasakan nafas yang semakin mendekat, tangan Yunzi juga mulai mengencang. Tepat saat Yunzi bersiap untuk membalas, nafas yang mendekat tidak bergerak mendekati wajahnya. Setelah hening sejenak, suara tamparan keras terdengar jelas di dalam gua. Saat suara itu menghilang, nafas panas itu perlahan menjauh. Suara langkah kaki yang terhuyung-huyung perlahan meninggalkan gua. Baru setelah suara langkah kaki itu menghilang, Yunzi menggoyangkan bulu matanya dan membuka matanya. Melihat jubah hitam yang sedikit berantakan di tubuhnya, air matanya pun jatuh. Meskipun dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan itu tidak terjadi, pijatan Soyeon tidak ada bedanya dengan melihat seluruh tubuhnya yang telanjang. Dengan posisinya, hampir tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di depannya, apalagi menyentuh tubuhnya secara acak. Memikirkan bagaimana ciuman pertamanya yang telah dia jaga selama bertahun-tahun direnggut oleh seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda darinya di gua ini, Yunzi merasakan keinginan gila untuk menangis, tetapi tidak ada air mata yang muncul. Setelah kehilangan daukinya, Yunzi tampak tidak lagi dingin dan tidak berperasaan seperti biasanya. Posisinya yang tidak dapat dijangkau juga tampak tertutup sementara di kedalaman kesadarannya. Jika ini terjadi di masa lalu, Yunzi tidak akan ragu untuk mencabut pedangnya dan memotong Soyeon menjadi 18 bagian. Namun tentu saja, jika daukinya tidak disegel, efek afrodisiak yang dibuat Soyeon secara acak tidak akan dapat membuat Yunzi merasakan apapun. Berbaring di ranjang batu, Yunzi menggigit bibir merahnya. Wajahnya terus-menerus berubah antara cerah dan suram tanpa ada yang bisa memahami pikirannya. Setelah berlari keluar dari gua, Soyeon dengan gila berlari menuju air terjun yang jaraknya tidak jauh. Api hasrat yang menyebar dalam dirinya telah menyebabkan tubuhnya terasa seperti arang yang terbakar. Ia terus berlari beberapa jarak dengan wajah merahnya. Suara gemuruh air terjun segera memasuki telinganya, dan udara lembab yang menerpa wajahnya membuat Soyeon merasa sedikit lebih nyaman. Begitu melihat danau muncul di matanya, Soyeon melompat ke dalam seperti ikan.
Tubuhnya tenggelam ke dasar danau, membiarkan air danau yang dingin menenangkan tubuhnya yang panas. Xiaoyan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam mulutnya sambil menekuk air danau beberapa kali. Kemudian, di dasar danau, Xiaoyan menyilangkan kakinya dan mulai membiarkan dauqinya bersirkulasi dan mulai mengusir api hasrat. Dengan provokasi dari air dan pemulihan dauqinya secara bertahap, panas di tubuh Xiaoyan mulai surut. Nyala api hasrat yang menggeliat di dalam dirinya juga mulai perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, kepala manusia tiba-tiba menyembul dari permukaan danau yang tenang saat Xiaoyan menyeka air yang menempel di wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari yang menggantung tinggi di langit. Dia menghela nafas dengan lemah dan perlahan berenang menuju tepi danau sambil menghirup udara berkali-kali. Mata sipit Xiaoyan menatap langit ketika dia tiba-tiba menjilat bibirnya. Wajah Yunzi yang anggun dan cantik sekali lagi muncul di matanya. Keberadaannya yang awalnya anggun seperti dewa wanita telah memperlihatkan posturnya yang paling menggoda kepadanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir dengan suara lembut. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia akan selalu mendapatkan tempat di hatinya sebagai orang yang memberinya kesempatan pertama untuk mengenal seorang wanita. Sambil mendesah tanpa alasan, Xiaoyan memanjat keluar dari danau dan membawa perasaan gelisah saat dia perlahan berjalan kembali ke dalam gua. Saat hendak mencapai gua, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia bergumam pelan. Dia seharusnya sudah bangun, bukan? Gumam Xiaoyan. Sambil memegang tangannya sendiri, Xiaoyan melangkah maju dan berjalan ke dalam gua yang dingin. Dia mengarahkan pandangannya ke punggung batu dan menjadi tercengang. Yunzi yang seharusnya berbaring di sana telah menghilang. Kecemasan melintas di wajah Xiaoyan saat ia melangkah maju beberapa langkah dengan cepat dan hendak berteriak ketika lehernya tiba-tiba menjadi dingin. Pedang panjang yang tampak aneh yang tidak memiliki panas tersangkut erat di tenggorokannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku saat mata Xiaoyan menatap punggungnya. Mengenakan jubah hitam, tangan kanan Yunzi membawa pedang panjang saat dia berdiri di belakangnya dengan wajah dingin. Pemandangan di dalam gua yang sejuk dan menyegarkan itu aneh dan berbahaya. Seorang wanita menodongkan pedang panjang ke tenggorokan seorang pria muda. Rasa dingin di tenggorokannya membuat Xiaoyan merinding. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum pahit dengan harapan bisa mencernihkan kesalahpahaman. "Aku tidak melakukan hal itu padamu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, wajah cantik Yunzi menjadi sedikit memerah. Dalam hatinya, dia berpikir, "Kamu mungkin tidak melakukan itu padaku, tetapi apakah ada perbedaan antara apa yang telah kamu lakukan dan hal itu?" Kilatan muncul di matanya yang indah, tetapi pedang panjang di tangan Yunzi tidak bergerak sedikit pun. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bekas telapak tangan yang sangat merah di wajah Xiaoyan. Jelas dari sanalah suara tamparan di gua itu berasal. Menatap jejak tangan yang tampak agak lucu itu, tatapan dingin di mata Yunzi menjadi sedikit lebih hangat. Beberapa saat kemudian, dia mendesah putus asa dan dengan lemah menarik pedang panjangnya sebelum berjalan menuju bagian dalam gua. Ketika dia melewati Xiaoyan, dia berkata dengan datar, "Kita akan berpura-pura bahwa apapun yang terjadi hari ini tidak terjadi. Jika tidak, jika ceritanya menyebar, itu tidak akan bermanfaat bagimu," ucap Yunzi. Berdiri di tempat yang sama, Xiaoyan mengamati lekuk tubuh Yunzi yang anggun dan menarik dari punggungnya sebelum menutup matanya dan mendesah getir. Memang, hal-hal seperti itu seharusnya dilupakan. Dibandingkan dengan statusnya, dia seperti kodok yang duduk di dasar sumur. Meskipun kodok itu berhasil menjadi akrab dengan angsa karena telah mendapat masalah, langit yang luas pada akhirnya adalah tempat yang benar-benar seharusnya bagi angsa itu. Sementara kodok itu hanya akan bisa tinggal di dalam sumur dan hanya menatap langit. Dao Huang, jurang yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Mungkin Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk melewatinya, tetapi paling tidak, itu tidak akan terjadi sekarang.
Wanita yang sombong yang mulia ini juga tidak akan percaya bahwa seorang pemuda dengan kekuatan hanya seorang dosa akan mampu mencapai level itu. Shoyen mungkin memiliki bakat, tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan mampu menjadi seorang dohuang. Mimpi tidak meninggalkan jejak, gumam Shoyen menggelengkan kepalanya dan berbisik sambil mengikuti Yunzi lebih jauh ke dalam gua. Melihat wajah dingin Yunzi yang telah menatap matanya saat dia mencoba untuk menghancurkan segel, dia mengangkat bahunya. Dia duduk di sudut, menutup matanya, dan mulai melatih daukinya. Setelah keduanya terdiam, suasana canggung yang memalukan menyelimuti bagian dalam gua. Tampaknya pasangan itu kesulitan untuk kembali pada keharmonisan beberapa hari terakhir. Suasana hening itu berlanjut hingga siang hari. Selama waktu itu, Shoyen pergi menangkap beberapa ikan dan duduk tanpa berpikir di samping api unggun dan memutar tongkat kayu. Tiba-tiba hatinya menyadari sesuatu dan mendongak, hanya untuk tatapannya yang bertemu dengan sepasang mata indah yang pucat. Kedua tatapan itu bertemu dan langsung beralih, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Shoyen memutar ikan panggang itu sekali lagi sebelum mengambil salah satunya dan menyerahkannya kepada Yunzi. "Kamu bisa memakannya, aku tidak lapar," ucap Yunzi menundukkan kepalanya sambil berkata dengan lembut. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan perutnya berkontraksi. Namun dia tetap keras kepala, menutup matanya dan mengabaikan protes perutnya. "Kau tak perlu khawatir, benda itu sudah kubuang," ucap Shoyen. Melihat penolakan Yunzi untuk menerima ikan itu, Shoyen hanya bisa tersenyum dan melontarkan lelucon dingin. Yunzi membuka matanya, mengatupkan bibirnya rapat-rapat, dan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang pemuda dengan senyum hangat di samping api unggun. Kelembutan terpancar di matanya. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan Shoyen yang lembut dan tampan ini ditambahkan dengan usianya membuat orang lain merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berbahaya. Baru ketika menatap ikan panggang itu, Yunzi teringat bahwa seluruh kejadian ini berawal dari ikan yang dipanggangnya. Pemuda di depannya baru saja menghadapi kemalangan yang tak terduga. Meskipun kemalangan tak terduga ini adalah sesuatu yang ingin dialami pria manapun. Sambil mendesah, Yunzi mengulurkan tangannya dan menerima ikan panggang di depannya. Mulutnya yang kecil terbuka dan hendak menyentuhnya ketika Shoyen tiba-tiba memanggil, "Hati-hati, ini masih sedikit panas." Mendengar perkataan Shoyen, Yunzi tidak dapat menahan diri untuk tidak teralihkan. Dia segera menatapnya dengan angkuh dan berkata, "Dohuang mana yang pernah kau lihat peduli dengan sedikit panas ini?" ucap Yunzi. Mendengar itu, Shoyen hanya tersenyum malu, kemudian mengambil ikan bakar dan melahapnya. Dengan gigitan kecil, Yunzi perlahan memindahkan daging ikan ke dalam mulutnya yang kecil dan mulai rileks. Mungkin karena kata-kata penuh perhatian yang tiba-tiba diucapkan Shoyen. Dia menelan makanan itu dan berkata dengan lembut, "Aku seharusnya bisa membuka segelnya besok," ucap Yunzi. Gerakan mengunyah Shoyen yang besar tiba-tiba terhenti dan dia menelan makanan di mulutnya. Entah mengapa dia merasakan bahwa ketika Yunzi sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan dohuang, hubungan baik yang mereka miliki akan hancur. Di masa depan, dia akan terus menjadi dohuang yang lebih unggul. Sementara dia masih menjadi semut yang berjuang untuk menjadi dausi, dan akan sulit bagi keduanya untuk berinteraksi lagi. Berpikir sampai di titik ini, Shoyen mulai merasa bahwa ikan panggang yang harum itu menjadi hambar. Dalam beberapa gigitan, dia menghabiskannya dan berkata samar-samar, "Benarkah? Selamat," ucap Shoyen. "Setelah kekuatanku pulih, aku akan pergi lagi mencari singa kristal ungu," ucap Yunzi yang tampaknya tidak merasakan suasana hati Shoyen dan melanjutkan pembicaraannya sendiri. "Aku harap kau akan terus disegel olehnya." Kalimat itu tiba-tiba keluar dari mulut Shoyen yang sedang sibuk mengunyah ikan. Mendengar kata-kata itu, alis Yunzi menegang. Dia melemparkan ikan panggang itu ke arah Shoyen dengan marah dan berkata, "Kau, apa yang kau katakan?"
ucap Yunzi. Xiaoyan membalikkan tangannya dan menatap ikan bakar yang terbang itu. Dia melihat bekas gigitan kecil di ikan itu dan menyeringai. Dia mulai menggigitnya dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sedang memegang semacam harta karun. Melihat Xiaoyan memegang ikan panggang yang telah dimakannya dan menggigitnya berulang kali, warna merah cerah samar-samar muncul di wajah Yunzi. Dia meludah pelan. "Makanlah, biarkan dia mencekikmu sampai mati," ucap Yunzi. Setelah menghabiskan ikannya, Xiaoyan bersendawa sebelum memberikan kepalanya dan bertanya, "Ini mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi aku tetap ingin bertanya. Apakah kamu ingin bantuanku?" ucap Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, Yunzi terdiam dan menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi tercengang di wajah Xiaoyan, ia menjelaskan dengan lembut. Kristal roh ungu biasanya ditempatkan di gua singa kristal ungu. Sebelumnya, aku bermaksud untuk menyelinap masuk, tetapi dia menemukanku. Ketika aku memulihkan kekuatanku besok, aku akan sekali lagi mengalihkan perhatian singa kristal ungu. Sedangkan untukmu, aku harap kau dapat memasuki gua kristal ungu dan membantuku mencari kristal roh ungu, ucap Yunzi. Memberikan bantuan tidak akan menjadi masalah, tapi mungkin memalukan untuk mengatakan ini. Tetapi sebagai seorang dosa, binatang sihir tingkat 3 manapun yang muncul di wilayah dalam pegunungan binatang sihir ini akan dapat dengan mudah menghabisiku, ucap Xiaoyan tertawa getir sambil melambaikan tangannya. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah aku membuka segelnya besok, aku akan menggunakan teknik rahasia yang akan membuatmu mendapatkan sedikit kekuatan untuk waktu yang singkat. Dengan kekuatan ini, kau seharusnya bisa memasuki wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Lagi pula, jarang sekali binatang ajaib memasuki gua singa kristal ungu, ucap Yunzi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Gunakan kristal ini. Selama kau berada di dekat kristal roh ungu, kristal itu akan menjadi panas. Kamu hanya perlu mengandalkan suhunya untuk menemukan kristal roh ungu, ucap Yunzi, kemudian mengeluarkan kristal berbentuk bola ketupat berwarna hijau tua dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sambil berbicara dan tersenyum. Xiaoyan menerima kristal itu dan menggantungnya di lehernya. Kemudian dia mengangkat kepalanya lalu tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Melihat senyum Xiaoyan, Yunzi sedikit menundukkan kepalanya. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, keduanya tidak lagi memiliki topik untuk dibicarakan, dan suasana kembali hening. Pergi dan beristirahatlah, aku masih perlu berlatih sebentar, ucap Xiaoyan memecah keheningan dan melemparkan senyum pada Yunzi. Dia duduk bersila di atas punggung batu di samping, memejamkan mata dan memasuki mode latihan. Duduk di ranjang batu, Yunzi menatap pemuda berwajah tampan itu cukup lama sebelum mendesah pelan. Ia perlahan berbaring dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidurlah, begitu kau bangun besok, kau akan melupakan segalanya, gumam Yunzi. Setelah sekian lama gua batu itu sunyi, Xiaoyan yang sedang berlatih dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Ia menoleh dan melihat Yunzi yang sedang berbaring di ranjang batu. Perlahan-lahan ia turun dari panggung batu lalu menghampiri ranjang dan menyapukan pandangannya ke lekuk tubuh yang anggun dan menarik. Akhirnya pandangannya tertuju pada wajah cantik dengan alis yang sedikit berkerut. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke wajah cantik yang mungkin tidak akan pernah bisa dilihatnya lagi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengelurkan jubah hitam besar di cincin penyimpanannya dan dengan ringan meletakkannya di atas tubuh Yunzi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua dengan pengosasuan berat yang besar di punggungnya. Malam hari adalah waktu ketika binatang ajaib paling aktif, sehingga dia perlu berjaga sepanjang waktu. Ketika Xiaoyan berbalik, Yunzi yang sedang tertidur dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Diam-diam dia melihat punggung sosok yang membawa penggaris besar berwarna hitam yang tampak aneh itu menghilang. Tangannya membelai jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan di dalam hatinya yang tenang, riak-riak yang tidak diketahui mulai muncul. Waktu berlalu. Ketika fajar,
yang hangat menyinari Soyeon yang sedang tertidur. Matanya yang mengantuk mulai terbuka. Saat itu, dia tiba-tiba dengan cepat menoleh. Yunzi sedang duduk bersila di atas ranjang batu di dalam gua. Pedang panjang yang tampak aneh itu diletakkan di atas kakinya. Hari ini, dia telah berganti ke gaun polos seputih salju dan gaya rambut poniknya yang awalnya tampak malas sekali lagi ditata, memancarkan sedikit kesan bangsawan. Wajahnya yang cantik, tenang dan anggun, tidak meninggalkan jejak kelemahan yang dimilikinya beberapa hari terakhir. Seolah-olah dia merasakan Soyeon yang terbangun, mata Yunzi juga terbuka. Pupil matanya yang indah menyapu ke arah Soyeon saat dia bertanya dengan samar, "Kau sudah bangun?" Suaranya sejelas biasanya, tetapi kali ini suaranya sedikit dingin. Nada acuh tak acuh itu mirip dengan percakapan antara orang asing. Setelah menatap Yunzi, Soyeon menghela napas pelan. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Segelnya, apakah sudah rusak?" ucap Soyeon. Yunzi mengangguk tanpa ekspresi dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Saat dia muncul lagi, dia berdiri tepat di depan Soyeon. Dia menundukkan matanya yang cantik, menatap wajah Soyeon dan berkata, "Ayo pergi. Begitu kita sampai di luar, aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu untuk sementara," ucap Yunzi. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan memimpin jalan menuju pintu keluar dengan langkah kakinya yang memikat dan anggun. Sambil mengangkat kepalanya, Soyeon memperhatikan punggung sosok cantik yang meninggalkan gua itu dan tiba-tiba berkata, "Aku suka Yunzi beberapa hari terakhir ini. Aku tidak begitu menyukaimu sekarang," ucap Soyeon. Di pintu keluar gua, sosok cantik itu terdiam. Ia tetap di tempat yang sama selama beberapa saat sebelum melangkah lagi dan keluar dari gua.